Mbak Uli katanya sembuh dari pengentalan darah. Iya. Jadi kalau abis makan itu napas tuh kayak nggak masuk ke jantung gitu, kayak Ngap-ngapan ya? Terus pernah suatu hari sampai pingsan di tempat umum. Pingsan bahkan? Pingsan. Tapi sekarang membaik dengan merubah pola makan? Iya. Pola makannya apa itu? Alhamdulillah ikhtiar ketofastosis teh. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Siska Tecika. Podcast kali ini kita kedatangan ibu cantik yang akan bercerita pengalamannya sembuh dari pengentalan darah loh teman-teman. Yuk kita sama-sama sapa Mbak Uli. Apa kabar Mbak Uli? Baik Teteh gelis. Alhamdulillah. Makasih ya udah menyempatkan datang ke podcast teman Sumaila. Udah diundang. Iya. Mbak Uli apa nih kegiatan sekarang? Aku teh ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Di rumah aja katanya. Iya. Oke. Terus teman-teman pasti udah nggak sabar nih pengen dengar ceritanya Mbak Uli. Kenapa bisa kena pengentalan darah dan perjalanannya sampai sembuh dari pengentalan darah? Iya, jadi memang aku itu dari istilahnya dari ABG lah ya. Dari ABG? Udah riwayat gemuk. Oh memang ada gemuk dari dulu ya? Jadi aku tuh berpikiran apa takdir ya aku gemuk. Gemuknya itu berapa kilo waktu itu? Jadi dari gadis itu udah SMA itu udah 75. SMA 75 dengan tinggi yang seperti ini ya, dengan tinggi ini ya. Jadi gitu udah bermacam-macam ganti pola makan. Nah tiba-tiba suatu saat aku cek lab, ternyata yaitu pengentalan darah. Oh, maksudnya dari gadis memang udah overweight ya, sampai kemudian dewasa dan menikah pun masih dalam kondisi overweight. Iya. Ya? Oh, memang kenapa bisa overweight itu, Mbak Uli? Makannya nggak dikontrol? Mungkin atau iya. Makannya semua dimakan. Jadi makannya itu ya bisa lah. Aku ngemil yang kuat teh. Ngemil yang kuat. Kalau nasi masih bisa ditahan-tahan, ngemil kayak misalnya ciki, roti, coklat, keju. Cemilan seperti itu yang tinggi karbohidrat, tinggi gula ya. Iya. Oh iya. Terus kenanya kapan tuh waktu kena pengentalan darah tuh kapan? Jadi ceritanya gimana tuh? Sadarnya itu ya pas umur berapa gitu di check up, general check up begitu, kata dokternya pengentalan darah. Oh ini Mbak Uli pergi ngecek lab. Oh begitu dilihat hasilnya ternyata ada pengentalan darah. Dan seiring jalannya waktu karena pola makan yang buruk, jadi makin hari itu aku makin gemuk sampai 110 kilo teh. Baik. Makin hari makin gemuk, tambah gemuk. Jadi 110 kilo 110. Dari yang 75 kilo. Iya, dari garis 75. Jadi aku tuh udah sering ganti-ganti pola makan. Ketemu ini bosen, ketemu itu bosen gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ternyata aku bisa kurus. Dan alhamdulillah si gejala-gejala yang aku pernah alami sewaktu gemuk itu hilang perlahan-lahan gitu teh. Tunggu dulu, waktu periksa kena pengentalan darah itu di kondisi badan udah yang 110 kilo itu? Belum. Oh belum? Masih sekitar 80-an lah. Masih sekitar 80-an. Tapi kemudian ganti-ganti pola makan malah tambah gemuk, malah jadi 110. Iya. Terus waktu ketahuan pengentalan darah itu dikasih obat nggak sama dokter? Dikasih obat? Oh. Nah, jadi minum obat dokter dong ya? Iya. Tapi nggak rubah pola makan? Ganti-ganti, tapi ya itu gampang. Baru segini udah bosen. Oh, begitu. Setelah dikasih obat itu ada perbaikan nggak yang dirasakan sama Mbak Uli? Jadi kalau dikasih obat itu baiknya setelah kita merasakan tidak enak badan, dikasih obat, tapi nanti akan begitu lagi. Nggak enaknya gimana tuh? Yang tadi itu yang sering sesak napas, terus banyak lah teh yang dirasa kadang kok ini sakit begini ya.
kok ini kepala begini ya gitu. Oh, sakit kepala juga? Terus aku tuh sempet kalau aku batuk atau bersin gitu, kepalaku tuh kayak sebelah sini tuh kayak kram. Mungkin pengaruh Saat batuk itu? Jadi kayak kalau terlalu kenceng gitu. Oh, Itu kayak berhenti berapa detik sakit banget. Gitu. oh itu ya. Aku sih belum sempet ke dokter lagi waktu itu, cuman perkiraanku mungkin pengaruh yang berkelanjutan dari si pengentalan darah tersebut gitu. Tapi semenjak didiagnosa itu minum obat ya, hanya mengurangi gejala aja ya. Kemudian gimana lagi tuh? Mungkin ada yang dilakukan lagi sama Mbak Uli? Apakah ada terapi khusus atau apa untuk pengentalan darah? Nggak ada ya? Ya itu makanya nggak melakukan terapi dan apa-apa, akhirnya badannya makin lama makin bengkak. Makin bengkak. Jadi sekecil ini gimana nih jadi selangsing ini? Aku merubah pola makan. Ngerubah pola makan. Dari yang tadinya semua dimakan? Iya. Terus yang dirubah apa nih? Aku ngurangin karbo, gula, tepung-tepungan. Oh, nggak makan karbo, nggak makan gula, nggak makan tepung-tepungan. Iya. Oh, terus yang dimakan apa? Jadi aku makan protein hewani. Protein hewani. Jadi semua produk yang terbuat dari hewan dimakan, kayak ikan, daging. Iya. Kemudian unggas juga dimakan. Ada olahraga nggak? Awal-awal aku melakukan pola makan ini itu, terus terang lah ya, baru awal mulai udah bingung harus konsisten di situ. Aku belum olahraga. Belum olahraga. Masih konsen mengurangi itu sih. Karbo itu. Setelah ternyata ya pola makanku itu bikin turun berat badan. 8 bulan itu turun sekitar 30 kiloan gitu. 30 kilo. Jadi setelah melakukan perubahan pola makan itu turun berat badannya sebanyak 30 kilo dalam waktu 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan. Berarti berapa tuh dari 110 30 kilo berarti 80-an masih? Iya, 80. Ingat waktu itu bulan Ramadan 80. Kapan itu? Tahun berapa itu? Waktu itu. Jadi aku itu memulai pola makanku ini akhir 2017. Akhir 2017. Jadi 2018 ketemu Ramadan 2018 itu aku sudah 80 kilo. Terus ya itu baru mulai olahraganya tuh nge-gym setelah Lebaran selesai. Dari situ baru semangat tuh olahraga. Ke gym seminggu 5 kali lah gitu. Pokoknya ada waktu 2 hari untuk rest badannya gitu kan. Di situ seneng sih teh. Ya, alhamdulillah. Baju pola makannya apa itu? Aku alhamdulillah ikhtiar tahu dari temanku ketofastosis teh. Ketofastosis. Jadi ini pola makan yang membatasi asupan karbohidrat ya. Iya. Yang dimakan itu tadi hewani. Kemudian selain produk hewani yang boleh dimakan apalagi tuh yang di ketofastosis? Banyak sih teh. Sementara kan kayak misalnya tepung-tepungan pun bisa diketoin ya. Bisa pakai tepung yang rendah karbohidrat. Banyak substitusinya gitu. Saya gula diganti apa gitu, tepung diganti apa, bahkan ya itu, tapi tetap konsumsinya dibatasi ya. Untuk yang baru awal-awal ya, karena kan kalau ketofastosis itu di awal itu menjaga gula darah puasa stabil di bawah 80. Harus di bawah 80. Oh, sayur-sayuran dimakan nggak? Kadang-kadang makan. Oh boleh ya? Iya, jadi kan memang boleh kan? Memang boleh ya. Tapi kita juga karena udah biasa makan real food, jadi si sayur itu mungkin cuman sedikit lah. Yang penting ada, nggak dicari. Betul, nggak dicari. Kalau ketemu makan, kalau nggak ada nggak nyari. Karena ya itu udah enak. Aduh, makan real food gitu kan. Iya. Buah juga dimakan. Kadang-kadang juga. Tapi nggak pernah beli gitu. Saya beli. Kadang kalau lagi kemana, ini buahnya ada di menu ketogenik. Terus ya, makan dikit gitu. Boleh makan dikit ya. Terus suami mendukung nggak dengan pola makan sekarang ini? Awalnya enggak. Nggak boleh. Iya. Apa sih kamu ketat banget sampai segitunya gitu. Udah kurus pun makan nasi lah sedikit. Kalau nggak pulang kerja bawa roti gitu.
jangan sok-sokan diet, udah makan roti. Beliin aku endog aja yang banyak. Makan dok lagi. Iya, jadi kadang meskipun sudah dijelasin tapi nggak paham-paham. Iya susah ya. Terus tapi gimana tuh menyiasatinya kalau Mbak Uli pergi keluar makan gitu, gampang nggak cari makanannya? Gampang ya. Tinggal pilih-pilih. Awal-awal sih kadang bekal teh. Bekal sendiri makanannya ya. Bekal telur, bekal apa gitu. Terus bikin kue-kuehan dari bahan yang diperbolehkan, yang rendah karbo gitu. Bekal. Repot dong. Awal-awal ya. Awal-awal tapi karena kita enjoy ya teh, kayak nggak masalah gitu. Nggak masalah ya. Kadang teman-teman, "Alah lu apaan sih ribet banget." Tapi kan aku yang ngerasain. Mereka kan pas aku sakit, mereka nggak ngerasain dong. Aku udah mau mati gitu. Iya. Waktu kita sakit mereka nggak tahu ya. Makanya pas, "Alah lu paling 2 bulan juga selesai." Alhamdulillah teh udah 3 tahun 3 bulanan kali ya. 3 tahun 3 bulan dengan pola makan ini, dengan ketofastosis ini. Iya. Terus aku lupa. Obat-obatannya gimana tuh? Alhamdulillah teh baru 2 mingguan sebulanan juga udah lepas obat. Udah lepas obat langsung di awal-awal? Iya. Nggak ada gejala-gejala yang timbul? Enggak. Jadi aku tuh alhamdulillah, kadang kan orang adaptasi itu keluhan karbo, keluhannya anu gitu. Iya, banyak. Alhamdulillah aku tuh enggak gitu. Nggak ada. Jadi enjoy aja, paling pusing dikit. Gitu. Iya. Jadi minum obat juga udah stop di awal-awal ya. Terus selain itu yang Mbak Uli lakukan untuk supaya tetap bertahan di pola makan seperti ini apa? Jadi untuk lebih konsisten. Satu, ingat kesehatan. Ingat kesehatan. Karena kalau melenceng dikit atau misalnya kita meskipun makanan yang ketofai, kalau terlalu kebanyakan juga kan bikin GDP naik ya. Iya. Nah itu harus dijaga juga. 2, cari komunitas teman-teman yang pola makannya sama. Jadi kita tuh kalau ketemu misalnya ngopi apa, kadang bekal-bekal makanan, saling nasehati gitu teh. Yang utamanya sih itu teh, aku nggak mau penyakitan lagi. Iya. Kapan terakhir Mbak Uli cek ke dokter, ada nggak ngecek gitu? Belum ngecek lagi karena ya itu aku tuh ngerasa udah badannya enak, jadi udah lupa. Udah nggak pernah ngecek lagi ya. Yang penting yang dirasakan oleh badan sendiri itu enak ya. Iya. Kalau aku boleh tanya nih sama Mbak Uli, karena pola makan ini kan udah membantu Mbak Uli sembuh ya dari pengentalan darah. Mbak Uli bakal terus melakukan pola makan ini nggak? Kalau jawabnya sekarang iya. Oke teman-teman, jadi itu tadi cerita dari Mbak Uli yang udah membaik atau sembuh dari kondisi pengentalan darahnya dengan merubah pola makan. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua bisa mencoba apa yang dilakukan oleh Mbak Uli. Sampai jumpa di podcast Sumaila selanjutnya. Salam. Gitu doang kan? Ya Allah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagate.com, kue rendah karbo yang enak.